Shalom, selamat pagi. Mohon maaf untuk para pendengar dan juga penonton setia, oleh karena dalam beberapa waktu ini tidak bisa memberikan renungan pagi, oleh karena banyak kendala di dalam aplikasi untuk berrekaman, begitu pula pada saat mengedit video, sehingga banyak kesulitan yang terjadi pada waktu-waktu ini. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Shalom, selamat pagi. Marilah kita mendengarkan renungan pagi dari buku Bersama Allah di Waktu Fajar, karya Ellen G. White. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, namanya kudus dan dahsyat. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih atas berkat-Mu kepada kami. Sehingga pada saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Betapa luar biasanya Engkau dalam kehidupan kami. Kami serahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Namamu kudus dan dahsyat. Ayat inti kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Mazmur 111 ayat 9. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Baik dalam kebaktian umum maupun kebaktian pagi pribadi, adalah kesempatan kita bersujud di atas lutut kita di hadapan Tuhan ketika kita mempersembahkan permohonan kita kepadanya. Yesus teladan kita, berlutut dan berdoa. Tentang murid-muridnya tercatat bahwa mereka juga berlutut dan berdoa. Paulus menyatakan, "Aku menekuk lututku di hadapan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus." Ketika mengaku dosa-dosa Israel di hadapan Allah, Ezra berlutut. Daniel 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya. Penghormatan sejati bagi Allah diilhami oleh suatu perasaan akan kebesarannya yang tak terbatas dan perwujudan hadiratnya. Dengan perasaan terhadap yang tidak kelihatan ini, setiap hati harus mendapat kesan yang dalam. Jam dan tempat berdoa itu kudus, oleh sebab Tuhan berada di situ. Dan bila penghormatan dinyatakan dengan sikap dan tingkah laku, maka perasaan yang mengilhamkannya akan diperdalam. Namanya kudus dan dahsyat, kata pemazmur, memaklumkan. Malaikat-malaikat ketika mereka mengucapkan nama tersebut menutupi wajah mereka. Jadi, dengan penghormatan apa kita yang jatuh dan berdosa harus mengucapkannya dengan bibir kita? Nah, sebaliknya lah bagi yang tua maupun muda mempertimbangkan kata-kata kitab suci tersebut yang menunjukkan bagaimana tempat yang ditandai dengan kehadiran Tuhan itu harus dihormati. Pelayan Injil halaman 157 dan 158. Bahasa yang melambung tinggi tidak cocok dalam doa. Apakah permohonan itu dipersembahkan di mimbar, di lingkungan keluarga, atau secara sendirian? Khususnya, orang yang berada di depan umum harus menggunakan bahasa yang sederhana supaya orang lain dapat mengerti apa yang dikatakan dan menyatu dengan permohonan itu. Pelayan Injil halaman 156.
Pada pagi hari ini kita belajar firman Tuhan bahwa nama Tuhan kudus dan juga dahsyat. Di dalam kehidupan doa kita, bagaimana cara kita berdoa sangatlah penting. Apabila kita mengikuti teladan Yesus Kristus, kita akan melihat bahwa pada saat Yesus Kristus berdoa, dia bertelut. Maupun pula Ezra juga dia bertelut. Begitu pula dengan Daniel. Mereka datang kepada Tuhan oleh karena menganggap mereka adalah manusia yang butuh pertolongan Tuhan. Begitu pula kita pada pagi hari ini diingatkan supaya kita dapat selalu berpikir dan mengimani bahwa jam dan tempat untuk berdoa adalah kudus. Oleh karena di saat waktu tersebutlah kita datang kepada Tuhan, kita berbicara kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus menganggap dan berpikir bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan dalam doa adalah hal yang kudus. Karena kita tahu bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, Tuhan juga berada di sekitar kita. Kita harus menghormati Dia. Dan pada saat kita berdoa, pada pagi hari ini kita diajarkan tidak perlu dengan bahasa-bahasa yang terlalu baku ataupun bahasa-bahasa yang tinggi. Pada saat berada di mimbar ataupun di keluarga, gunakanlah bahasa yang sederhana. Oleh karena bahasa yang sederhanalah orang-orang di sekitar kita akan mengerti apa yang kita sampaikan kepada Tuhan. Demikianlah yang dapat kita pelajari pada pagi hari ini. Semoga kita dapat selalu datang kepada Tuhan dalam doa, di dalam kerendahan hati. Oleh karena Tuhan namanya kudus dan dahsyat. Kita harus menghormati Dia di dalam setiap perbaktian kita. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, di pagi hari ini kami datang kepadamu. Oleh karena kami tahu bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang penuh dengan kesalahan, dan melalui Engkau saja kami mendapatkan kasih karunia-Mu, mendapatkan pengampunan daripada Engkau dan kelayakan. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada pagi hari ini kami belajar firman-Mu, supaya kami dapat selalu menguduskan dan memahami bahwa nama-Mu adalah kudus dan dahsyat, dan mengajarkan kami, supaya di waktu kami berdoa, kami dapat menghormati Engkau. Kami serahkan kehidupan kami, hanya dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.